Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di video analisa. Nah, hari ini aku melihat banyak sekali media nasional Indonesia yang membahas mengenai klarifikasi dan juga pengumuman dari Felicia Tisu dari channel YouTube-nya yang berjudul The Revelation. Dan di sini aku melihat ada banyak sekali pertanyaan dari netizen Indonesia mengenai hubungan Kaesang dan juga Felicia yang dianggap oleh keluarga Felicia sebagai ghosting. Hanya begitulah, tidak bertanggung jawab, ditinggalkan begitu aja. Ada beberapa poin yang menurut aku cukup menarik di sini. Karena apa? Karena selama Felicia menyampaikan klarifikasinya ini, Felicia sudah sangat terskrip dengan sangat baik, dan dia juga tidak ngomong secara langsung ya, tapi ada skrip yang kita lihat dari layar kameranya ada di situ semua. Well, menurutku fine-fine aja, karena menyampaikan hal yang sebegitu menjadi beban bagi mereka adalah hal yang wajar. Menggunakan skrip itu bukanlah masalah besar. Tapi ada beberapa poin yang menurut aku kok jadi jauh melenceng ke urusan negara, urusan politik dari pernyataan dari si Felicia ini sendiri. Pertama, aku mengucapkan turut prihatin atas apa yang dialami oleh Felicia, karena yang namanya putus nyambung pasti ada salah satu pihak yang paling sangat disakiti, dan aku bisa melihat bahwa pernyataan dari Felicia ini adalah sangat genuine gitu, dan dia adalah orang yang menjadi korban dari hubungan mereka. Itu adalah urusan pribadi mereka. Tapi ada beberapa pernyataan yang menurut aku menjadi a big question di sini, karena dia membawa politik dan cenderung menyerang Ibu Iriana dan juga Pak Jokowi yang merupakan orang nomor satu di Indonesia. Karena ya kalau sudah termasuk politik gitu kan ya, kadang niat baik dari Felicia takutnya aku sih ditunggangi oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Presiden Indonesia. Well, aku yakin Felicia dan keluarga tidak ada tujuan tersebut. Tapi hal seperti ini malah justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia, terutama Presiden kan ya, karena beliau adalah orang nomor satu di Indonesia. Oke, sekarang coba akan aku lihat ada beberapa potongan pernyataan dari Felicia Tisu yang menurut aku a big question. What's going on di sini? Let's check it out. Kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Beberapa hal politik yang sering diabaikan dengan cara mendiam. Diam yang dilakukan oleh Kaesang dan keluarga itu menurut Felicia adalah benar-benar sebuah sikap yang sangat menyakiti tidak hanya Felicia tapi juga keluarga besar, termasuk kakak dan juga ibunya. Karena Felicia di video ini bercerita bahwa mereka ini sudah sangat dekat, bahkan Felicia sudah beberapa kali diundang ke acara yang sangat private, pernikahan keluarga dari Pak Jokowi, dan sering bertemu juga antara kedua orang tua. Dan menurut Felicia bahwa kedekatan yang sudah dimilikinya seperti ini adalah hal yang sangat aneh dan juga tidak wajar jika terjadi breakout seperti ini, putus gitu, tapi keluarga dari Pak Jokowi tidak ikut campur gitu, tidak memberikan respon. Karena Felicia bilang bahwa di sini dia tuh sudah berusaha reach out gitu. Kaesangnya sudah tidak ada kabar lagi. Ibu Iriana pun katanya sudah mengganti nomornya. Begitupun juga Pak Jokowi. Itu adalah salah satu alasan kenapa ibunda dari Felicia dan juga kakak dari Felicia itu membuat video pernyataan beberapa bulan lalu. Dan efeknya memang ada banyak yang mendukung Felicia, tapi juga banyak yang membuli keluarga mereka. Tahu sendiri netizen Indonesia, kalau sudah membuli orang itu bisa-bisa sampai ke hati banget kan ya. Ya, kalian sudah tahu lah bagaimana kelakuan sebagian netizen Indonesia. Yang dibully itu nggak cuma masalah tentang asmaranya aja, tapi juga masalah sampai ras, sampai kewarganegaraan, bahkan sampai agama pun dibawa-bawa. Dan itu pastinya juga sangat menyakitkan lah bagi Felicia, karena kan Felicia dan keluarga bukanlah public figure ya, bukanlah selebriti yang mencari keuntungan dari popularitasnya. Dan itu bisa kita klarifikasi sih, karena Felicia itu tidak menerima apapun wawancara yang dicoba ditawarkan ke dia gitu dari berbagai media. Aku yakin banget pasti banyak banget tuh media Indonesia yang berusaha reach out Felicia buat klarifikasi dan sebagainya, tapi dia nggak mau. Itu menurut aku cukup menjadi bukti yang konkret bahwa Felicia tidak mencari popularitas dari kejadian ini, tapi benar-benar ingin menunjukkan bahwa
dia hanya ingin mencari tahu kenapa kok hubungan yang baik selama ini sudah terjalin tiba-tiba putus begitu aja, dan dia hanya ingin mencari tahu keadaan sebenarnya aja. Tapi yang menjadi masalah besar adalah karena Pak Jokowi adalah seorang presiden di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, dan takutnya ada ditunggangi oleh sebagian orang yang punya keinginan buruk terhadap Pak Jokowi ataupun juga Indonesia. Aku khawatirnya di situ karena Felicia sudah sangat genuine, tapi takutnya dimanfaatkan kejadian ini oleh orang-orang terutama dalam politikus yang menurut aku cukup menyedihkan kalau ini terjadi seperti itu. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. No ifs and no buts. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahu karena kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. Oke, jadi kalau dari sini aku melihat bahwa keterangan dari Felicia, si Kaesang itu sudah menelpon by phone berarti. Ingin menikahi Felicia dan juga sudah meminta restu dari orang tua Felicia. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Setelah 2 minggu, berarti aku tangkap ini dari telepon ya. Hanya melalui via telepon. Jadi yang melamar ini belum lamaran dari keluarga besarnya Kaesang, tapi hanya pribadinya aja. Jadi Pak Jokowi dan Ibu Iriana belum melamar bareng-bareng. Karena mungkin sebagian orang berpikir bahwa Pak Jokowi dan juga Ibu Iriani, terus juga Kaesang sudah nelpon atau ketemu bareng-bareng melamar Felicia, kemudian tiba-tiba menghilang seperti itu. Nggak seperti itu kejadiannya. Dan setelah 2 minggu Kaesang itu menelpon Felicia, tiba-tiba kontaknya diblokir dan nggak bisa dihubungi lagi. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Oke. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selulernya. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Bude yang sempat kaget kepada perilaku putra beliau. Oke, jadi menurut aku ya secara pribadi, karena ini kan pada saat Kaesang itu melamar Felicia itu kan dalam tanda kutip ya belum formal kan ya, belum antar keluarga tapi baru antar individu. Adalah hal yang wajar bagi seorang ibu menurut aku ya, melihat bahwa Ibu Iriana tidak mau ikut campur untuk urusan ini dulu karena biarlah ini diselesaikan antara 2 individu, Felicia dan juga Kaesang. Karena kalau sudah orang tua ikut campur, nanti ada banyak komponen hal-hal yang lainnya yang justru malah membuat ruwet. Jadi menurut aku sih, Felicia ya nggak bisa disalahkan juga, ya serba salah sih ya dikomentarin seperti apa. Tapi memang kedua orang ini sepertinya memiliki masalah komunikasi karena ada sesuatu hal yang sepertinya kita tidak tahu. Bahkan sebenarnya Kaesang itu pada saat diwawancara beberapa waktu lalu, ada pernyataan Kaesang di sejumlah media, pernyataannya seperti ini. Kenapa dia menghilang begitu aja? Ya, gimana Mas, ya itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi. Ngapain kok diumbar-umbar? Nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur dari konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaesang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Oke, jadi kalau berdasarkan keterangan dari Kaesang, Kaesang itu tidak kabur begitu aja setelah mengatakan lamarannya. Karena kalau menurut Felicia tadi kan ya, Felicia bilang setelah Kaesang menelpon untuk melamar si dia, tapi tiba-tiba 2 minggu berikut kontaknya hilang begitu aja. Tapi kalau dari Kaesang bilang nggak begitu kok, aku udah bilang putus baik-baik lewat telepon dan kemudian dimaki-maki, tapi ya sudahlah. Aku yakin Kaesang juga punya jiwa besar ya, itu adalah resiko yang harus dihadapi. Oke, jadi ada 2 keterangan yang berbeda yang antara Felicia dan juga dari Kaesang.
Oke, jadi kita harus hati-hati sebelum kita mengejudge siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi bukan itu sih yang aku cari, siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi aku sih khawatirnya adalah ada bagian-bagian yang menurut aku bahaya di sini dibawa ikut-ikut adalah Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana gitu. Menurut aku sih ya, harusnya Felicia tidak perlu membawa beliau gitu. Karena ini kan Felicia pun mengakui bahwa lamarannya tersebut baru keluar dari mulutnya Kaisang, belum secara keluarga begitu. Kalau selama ini mereka punya hubungan baik dengan Ibu Jokowi di sini dan juga Pak Jokowi, mungkin itu karena stylenya Pak Jokowi kan seperti itu, sangat friendly, welcome, mengundang semuanya, dan ya mungkin ada miskomunikasi, ada misperception dari keluarganya Felicia. Media-media yang coba untuk mencari tahu. Saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nah, menurut aku agak sulit ya bagi seorang presiden jika kejadiannya kita melihat dari ibunya Felicia, kakaknya Felicia sudah mengeluarkan statement klarifikasi. Terus Felicia pun juga sama yang cenderung menyerang keluarga Pak Jokowi. Agak sangat sulit kalau Pak Jokowi harus bisa ketemu langsung atau mengklarifikasi karena membawa nama besar gitu kan, nama orang nomor 1 di Indonesia. Mungkin Pak Jokowi bisa ketemu secara kekeluargaan kalau kejadian ini tuh tidak terblow up gitu, tidak menjadi konsumsi nasional seperti ini. Tapi kalau sudah menjadi hal seperti ini, takutnya langkah yang diambil oleh presiden nanti itu justru kayaknya membenarkan semua tuduhan-tuduhan yang selama ini diberikan dari keluarga Felicia. Dan menurut aku adalah hal yang sangat berat sih kalau Pak Jokowi harus menuruti permintaan Felicia untuk ketemu secara kekeluargaan untuk saat ini. Tapi we never know untuk tahun depan, beberapa tahun lagi, pada saat ini sudah adem begitu. Oke, apalagi yang bisa kita lihat dari komentar dari Felicia? Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya. 7 Maret 2021 sebelum perayaan ulang tahunnya dia, katanya dia ini melihat foto-foto yang membuatnya cemburu. Tapi dari Kaisang bilang tadi, sebenarnya di Januari sudah bilang untuk putus. Ya, itu keterangan dari Kaisang kan ya, Januari tadi katanya putus. Saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Oke. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Itulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau, dan perilaku kejinya diperbolehkan oleh beliau sendiri. Perilaku kejinya diperbolehkan oleh beliau. Ini menurut aku yang aku kurang setuju, Felicia, karena Kaisang kan orang dewasa. Jadi walaupun Pak Jokowi adalah orang tuanya, ya nggak mungkin lah bisa mengontrol Kaisang melakukan ini, melakukan itu. Menurut aku, please jangan dibawa orang tuanya. Karena kalau orang tuanya orang biasa aja nggak masalah. Tapi karena Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, ini menurut aku yang kurang bijaksana, Felicia. Tanpa mengurangi prihatinku dengan kejadian yang dialami oleh Felicia. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. They could not bear to see me treated with such unfairness. Oke, jadi ya intinya adalah merasa diperlakukan tidak adil. Orang tua dan keluarga besar Felicia tidak terima dengan ini semua. Oke. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Semangat, Felicia. Seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, sosok pemimpin moderat yang sangat saya kagumi. Pancasila dan konstitusi begitu mudah diucapkan oleh para elit dan penguasa. Namun mengapa mereka begitu sulit melaksanakannya? Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan selamat. Jadi Felicia ini sepertinya aku membaca dia ingin Pak Jokowi pun ikut campur dalam hubungannya mereka gitu. Tapi
Menurutku nggak fair sih kalau Pak Jokowi pun disalahkan dari kejadian ini, diserang juga. Karena kan Kaisang adalah pria dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi apapun tindak tanduknya itu pasti orang tua sudah tidak bisa mengontrol lagi. Coba kita dengarkan ya. Sekali lagi keterangan dari Kaisang. Update kali ini. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Pertengahan bulan Januari, Kaisang sudah bilang ke Felicia untuk mengakhiri hubungan ini. Dan kemudian menurut dari Felicia, di Maret itu melihat foto-foto kemesraan Kaisang dengan wanita lain gitu. Well, oke, thank you very much for watching this video. Aku berharap untuk Felicia, mudah-mudahan kamu bisa kuat, dan mohon maaf untuk banyaknya netizen Indonesia yang menyerang Felicia. Mudah-mudahan Felicia tidak terbebani lagi, karena aku melihat keluarga Felicia tidak cuman terpelajar, tapi juga memiliki support system yang sangat kuat antara keluarga. Aku berharap bahwa Felicia bisa menghadapi badai di keluarga ini dengan baik-baik aja. Dan aku juga berharap, aku bukan berarti membela Kaisang atau membela Felicia, tapi menurut aku Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana tidaklah memiliki kesalahan dalam kejadian ini. Kalaupun menurut Felicia bahwa Kaisang adalah salah, itu adalah murni kesalahan dia pribadi, bukan atas izin dari Pak Jokowi. Oke, thank you very much for watching this video. Apa komentar kalian mengenai video kali ini? Tinggalkan di kolom video ini. Dan terakhir, berikan like dan juga subscribe channel YouTubeku. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.